Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Dengarkanlah panggilan ibadah yang diambil dari Ibrani pasal 10 ayat ke-24 hingga ke-25. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan pekerjaan yang baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Sebelum memasuki ibadah pada pagi hari ini, mari kita persiapkan hati dan pikiran kita. Kita mengambil saat teduh sejenak di hadapan Tuhan. Pertolongan kita datangnya dari Allah, pencipta langit dan bumi serta segala isinya, dan yang tidak pernah meninggalkan hasil perbuatan tangannya. Turunlah kiranya atas kita kasih karunia dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Shalom jemaat yang terkasih, di pagi yang indah ini mari kita kembali datang kepada Tuhan, kita kembali meninggikan Dia, memberikan penghormatan tertinggi bagi Allah Tritunggal, hormat bagi Allah Bapa. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya, hormat bagi Roh penghibur ketiganya yang esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang esa. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita datang ke hadapan-Nya. Firman Tuhan berkata, jika kita mengaku dosa kita, maka Allah adalah Allah yang setia dan adil, dan Dia akan mengampuni segala dosa dan pelanggaran kita. Karena itu mari kita datang di hadapan-Nya. Bapa di surga yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur ya Tuhan, jika Engkau Allah yang sama, Allah yang mengasihi kami dahulu, sekarang, dan yang akan datang. Ya Tuhan, kami bersyukur jika Tuhan tetap mengasihi kami tatkala kami menyimpang daripada jalan-Mu. Engkau tetap mengasihi kami tatkala kami tidak setia kepada Engkau. Ampunilah kami jika dalam satu minggu ini ada hal-hal yang kami lakukan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Ada hal-hal yang membuat hati Tuhan menjadi sedih dan kecewa. Ampuni kami jika kami kurang menginjili orang lain. Ampuni kami jika kami kurang mengasihi sesama kami. Ampuni kami jika kami kurang memprioritaskan Tuhan. Dan ampuni kami jika iman kami menjadi suam-suam kuku. Tolong kami ya Tuhan, supaya kami sungguh-sungguh memperbaiki diri kami dengan pertolongan dan kekuatan dari Tuhan, sehingga kami sungguh-sungguh kembali kepada Engkau dan dikuatkan kembali. Kami serahkan ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya ke dalam tangan Tuhan. Dan biarlah Allah Bapa, Allah Putra dan Roh Kudus hadir dan memberkati setiap kami. Dengar seru doa kami ya Bapa, demi nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk. Mazmur pasal 145 ayat yang ke-21 berkata,
Mulutku mengucapkan puji-pujian kepada Tuhan, dan biarlah segala makhluk memuji namanya yang kudus untuk seterusnya dan selamanya. Seperti apa yang dikatakan oleh pemazmur, marilah saat ini kita datang memuji Allah, puji muliakan namanya. Mari dengan penuh sukacita kita datang memuji Dia. Terpujilah nama Allah di tempat yang tinggi, yang utus Yesus ke dunia menebus manusia. Nama Yesus adalah nama yang penuh kuasa. Dia adalah nama di atas segala nama. Mari kita datang meninggikan Dia, memuji namanya. Nama Yesus penuh kuasa atas segalanya, duduk di atas tahtanya, disembah malaikat. Mari kita puji Dia. Puji namanya, puji namanya, puji muliakan namanya. Puji namanya, puji namanya, puji muliakan namanya. Nama Yesus adalah nama yang ajaib. Dialah Raja Damai yang telah menebus setiap kita. Hanya Dialah yang layak untuk dipuji dan ditinggikan. Mari bersama kita katakan, nama Yesus sangat ajaib. Nama Yesus sangat ajaib. Dialah Raja Damai yang memerintah segala bangsa sampai selamanya. Puji namanya, puji namanya, puji muliakan namanya. mari kita puji Dia. Puji namanya, puji muliakan namanya. Mari dengan bertepuk tangan kita puji Dia. Puji namanya, puji muliakan namanya. Puji namanya, puji namanya, puji muliakan namanya. Puji namanya, puji namanya, puji muliakan namanya. Puji namanya, puji namanya, puji muliakan namanya. puji muliakan. Sekali lagi kita katakan, puji muliakan namanya. biarlah segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Di dalam dunia yang penuh dengan ketidakpastian saat ini, kita tahu bahwa hanya ada satu hal yang pasti, yaitu Yesuslah satu-satunya juru selamat kita. Hanya di dalam Dialah kita beroleh keselamatan yang kekal, sebab Dia adalah satu-satunya jalan dan kebenaran dan hidup. Mari kita siapkan hati untuk menyambut firman Tuhan dengan menaikkan pujian jalan kebenaran dan hidup. Tuhan adalah Bapa-Ku. Dia Bapa yang baik. Dia selalu memelihara hidup kita. Semua yang ada padaku bukti dari segala kasih-Mu. Yesus, Kau jalan kebenaran dan hidup, hanya pada
Dia Tuhan adalah Bapa yang baik. Kau Tuhan adalah Bapa-Ku, Bapa yang baik, pelihara hidupku. Semua yang ada padaku bukti dari segala kasih Yesus. Jalan kebenaran dan hidup hanya padamu, keselamatan hidupku. Tiada Tuhan yang seperti dirimu. Kau layak ku memanggilmu Bapa. Yesus, Engkaulah jalan, kebenaran dan hidup hanya padamu, keselamatan hidupku. Tiada Tuhan yang seperti dirimu. Kau layak ku memanggilmu Bapa. tiada Tuhan yang seperti dirimu. Tuhan yang seperti dirimu, kau layakkan ku memanggilmu Bapa-Ku. Mari kita masuk di dalam doa. Bapa di surga, Allah yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur ya Tuhan. Engkau Allah yang sama, yang setia, yang selalu menjadi jalan dan kebenaran dan hidup bagi kami. Tatkala kami memiliki Engkau ya Tuhan, kami bersyukur karena kami memiliki segala-galanya. Sebab di dalam Engkau menyatakan jalan-Mu yang benar bagi kami. Dan bukan saja benar, Engkaulah sumber kebenaran itu. Dan bukan saja menjadi sumber kebenaran, Engkaulah yang memberikan kehidupan bagi kami yang seharusnya mati karena dosa. Karena itu ya Tuhan, kami sungguh bersyukur pada Prapaskah yang kelima ini ya Tuhan. Kami kembali akan merenungkan firman Tuhan. Berbicaralah kepada setiap kami ya Tuhan, khususnya bagi setiap kami yang berada di rumah masing-masing. Ya Tuhan, kami rindu pada pagi ini Engkau yang akan menyapa kami lewat hamba-Mu. Dan berkatilah hamba-Mu yang akan menyampaikan, supaya Kau sembunyikan di balik salib-Mu, supaya nyata kemuliaan Tuhan dan bukan kemuliaan dirinya. Berkatilah setiap kami ya Bapa, dengar doa kami demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Bersyukur untuk anugerah Tuhan yang diberikan kepada saudara dan saya, sehingga kita tetap bisa hidup sampai pada saat ini. Nah saudara, semua itu karena anugerah Tuhan, bukan? Pada Prapaskah yang kelima ini tidak terasa kita sudah memasuki ucapan atau seri Ego Eimi kita yang kelima, ya. Di mana pada pagi hari ini kita akan belajar dari Yohanes pasal 14 ayat yang ke-6, sebuah ayat yang begitu terkenal, ya, yaitu akulah jalan dan kebenaran dan hidup, ya. Nah saudara, mari kita kembali membuka firman Tuhan. Saya akan mengajak saudara untuk membaca bagian ini, bukan saja ayat yang ke-6, tapi satu bagian dari perikop ini. Mari Bapak Ibu kita buka Alkitab kita di rumah masing-masing. Di dalam Yohanes pasal 14 kita akan membaca ayat yang pertama sampai ayat yang ke-12. Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-12. Kalau sudah mendapatkan, saya akan membacakan dan Bapak Ibu bisa baca di rumah masing-masing. Rumah Bapa. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapa-Ku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu,
Aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapa-Ku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia. Kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu? Tidak, aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, Dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku, atau setidak-tidaknya percayalah kepada pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Ayat 12. Aku berkata kepadamu sesungguhnya, barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Demikian pembacaan firman Tuhan. Diberkati saudara yang bukan saja membaca firman Tuhan, tapi yang sungguh-sungguh melakukannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, saudara yang kasih oleh Tuhan, judul atau tema firman Tuhan pada pagi ini adalah Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Nah, saudara yang kasih oleh Tuhan, berbicara mengenai jalan, saya diingatkan satu peristiwa di mana ketika membesuk jemaat, ya, saya membesuk biasanya kalau ada jemaat baru, saya akan atur waktu supaya cepat-cepat dikunjungi, ya, supaya bisa saling mengenal. Nah, ada satu waktu saya beserta tim perkunjungan itu pergi berkunjung, ya seperti biasa pada hari Selasa malam, ya. Nah, saat itu kita rombongan dari gereja ada sekitar 3 orang, ya. Dan ketika kami berangkat, saudara, yang terjadi adalah saya memasukkan di GPS saya alamat yang dituliskan oleh keluarga yang baru itu, ya. Dan saudara, yang menarik adalah ketika saya mengikuti GPS itu, yang dituntun oleh GPS itu, lalu saya dibawa ke sebuah perumahan yang awalnya perumahan yang begitu besar, lalu kemudian menuju kepada perumahan yang lebih kecil, dan dituntun lagi ke gang yang lebih kecil, begitu, ya. Dan ketika itu saya melihat saya dituntun ke dalam sebuah jalan yang menuju ke bukan perkampungan tapi persawahan, saudara, ya. Dan ketika itu saya mulai curiga, begitu, ya. Kenapa kok GPS itu menuntun ke situ, begitu, ya. Dan ajaibnya atau anehnya, ketika sampai di posisi itu, GPS mengatakan sudah sampai, saya menoleh ke kanan, ya, karena di kiri ini kalau tidak salah itu ada sungai-sungai kecil, kemudian ada pagar, ya. Di sebelah kanan ini ada seperti ladang, begitu, ya, banyak tumbuhan, dan di sebelahnya itu ada makam, saudara, ya, ada pemakaman umum, saudara. Nah, saudara yang kasih oleh Tuhan, saya berkata, loh, kenapa GPS bisa salah, saudara, ya? Kan di sini GPS itu singkatannya Global Positioning System, ya, sebuah sistem yang canggih yang dikatakan yang menggunakan satelit, begitu, ya. Kok bisa menuntun saya ke jalan yang salah, begitu, ya? Ternyata perumahan yang kami cari itu bukan di dekat makam itu, tapi beda satu blok di sebelah kiri dari makam itu, saudara, ya. Nah, poin saya ingin mengatakan adalah ketika kita berbicara mengenai jalan, maka sudah yang kasih oleh Tuhan, kerap kali kita mengandalkan insting kita atau mengandalkan yang disebut GPS, ya. Dan kerap kali kita dapat menemukan kita juga mengalami kesalahan, saudara, ya. Bahkan sudah diberikan petunjuk pun, kadang-kala kita bikin retreat misalkan, ya, kita memberikan map atau peta kepada peserta, itu pun bisa tersasar, saudara, ya, bisa tersesat, begitu, ya. Artinya, saudara, poin saya ingin mengatakan bahwa kerap kali, saudara, dalam hidup ini kita diwarnai dengan pilihan dan pilihan. Dan kalau berbicara mengenai jalan, ya, kita berbicara mengenai apa yang kita pilih, saudara, ya. Itulah kenapa beberapa waktu yang lalu atau dalam beberapa hari ini
lagi viral ya. Ada sekelompok orang ya sekitar 16 orang di daerah Jawa Barat ya yang ditangkap. Kenapa saudara? Karena dugaan aliran sesat ya, namanya Hakekok ya di Banten ya, di mana mereka itu mengadakan ritual-ritual ya, mandi bersama ya tanpa mengenakan baju begitu ya. Lalu banyak ritual-ritual yang lain yang berkaitan mengenai sesuatu yang berbau seks begitu ya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, mungkin kita berpikir kenapa orang bisa tersesat ya? Kenapa orang bisa berada di jalan yang salah sehingga dia memilih satu ajaran, satu agama atau satu kepercayaan yang menyimpang daripada kebenaran ya? Jawabannya adalah karena manusia itu dengan instingnya kadangkala sudah tahu arahnya benar, tapi kadangkala instingnya berkata lain ya. Lalu mungkin karena saking kreatifnya, lalu akhirnya mencari sesuatu yang di luar kebiasaan ya. Mungkin saya yakin pasti ada nilai plusnya dari pemimpin sektor ini ya. Mungkin dia memiliki kelebihan-kelebihan begitu ya dari orang pada biasanya, sehingga itu menjadi magnet untuk menarik orang banyak untuk menjadi pengikutnya, sehingga terjadi yang disebut sebagai aliran sesat ini ya. Lalu timbul pertanyaan saudara, apakah orang Kristen bisa mengalami itu ya? Apakah orang Kristen bisa disesatkan? Pertanyaannya ya. Jawabannya adalah bisa. Kalau dia tidak sungguh-sungguh menyadari bahwa hanya Yesuslah satu-satunya jalan dan kebenaran dan hidup ya. Ini sangat penting saudara, Yohanes pasal 14 ayat yang ke-6 ini menjadi satu hal yang menjadi pondasi sebagai orang percaya. Bahwa kita harus menyadari bahwa kita harus mengenal kepada Yesus yang benar, kepada Injil yang benar. Sehingga yang terjadi adalah kita pergi kepada arah yang benar saudara ya. Banyak orang mengatakan kita jadi orang Kristen adalah one way ticket ya. One way ticket itu artinya satu tiket pergi ya, tidak ada pulangnya ya. Artinya kalau kita percaya kepada Tuhan, maka no turning back ya. Tidak ada lagi kita untuk berpaling. Itu berarti ketika kita percaya kepada Tuhan, maka pilihan kita adalah mengikut Tuhan terus menerus sampai akhir menutup mata kita. Makanya disebut sebagai one way ticket saudara ya. Nah saudara, ketika kita memilih menjadi orang percaya, kerap kali ada godaan-godaan yang mempengaruhi kita. Sehingga yang terjadi adalah mungkin insting kita bisa menyesatkan kita ya. Itulah yang terjadi di dalam bagian ini saudara. Kalau sudah membaca di dalam keseluruhan bagian ini, konteks bagian ini adalah ketika itu terjadi satu dialog saudara ya. Ketika itu Yesus sedang mengabarkan satu berita penting dalam bagian ini ya. Jadi kalau sudah baca pasal 13 ayat yang pertama, ini peristiwa terjadi tidak lama sebelum perayaan Paskah dan momen terakhir ketika Tuhan Yesus kemudian mengadakan perjamuan terakhir ketika dia akan menjalani Via Dolorosa begitu ya. Dan di dalam pasal yang ke-14 ayat 2 sampai 4 di situ Yesus sedang mengkomunikasikan atau menyatakan apa yang menjadi goal atau tujuannya dari setiap orang percaya ya ketika dia itu mengikut Tuhan. Dan yang menarik saudara yang kasih oleh Tuhan, ada dua murid yang meresponi dan dicatat oleh Alkitab. Yang pertama namanya adalah Thomas. Ya, kita tahu Thomas adalah seorang yang boleh dikatakan seorang yang tidak mudah untuk percaya. Ya, jadi Thomas adalah satu figur yang dia harus menyaksikan dulu baru dia percaya, mengalami dulu baru dia percaya. Ya, makanya dalam bagian ini Thomas di situ mengatakan sesuatu ya dan mempertanyakan. Dia bertanya kepada Tuhan Yesus, dikatakan, kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi, jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ ya. Jadi ketika Tuhan Yesus mengatakan bahwa nanti engkau akan mendapatkan satu kehidupan yang kekal di surga ya. Engkau akan mengikut aku dan jalan yang kutentukan ini menuju kepada satu keselamatan. Dan ketika Yesus mengatakan itu, lalu Thomas menanyakan ya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Lalu apa yang dikatakan Tuhan Yesus? Tuhan Yesus menjawab, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Inilah yang menjadi penekanan kita pada pagi hari ini. Nah saudara, bukan itu saja. Dicatat selanjutnya di ayat yang ke-8 ya. Kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami. Nah saudara, dua rasul yang mengikut Tuhan
yang selalu bersama dengan Tuhan Yesus, yang makan bersama Tuhan Yesus, yang tidur mungkin berbarengan begitu ya, rame-rame dengan Tuhan Yesus, yang kemana-mana diajar oleh Tuhan Yesus selama lebih kurang 3 tahun setengah. Nah saudara yang kasih oleh Tuhan, dia mempertanyakan mengenai imannya. Dia mempertanyakan mengenai apa yang Tuhan Yesus katakan. Nah saudara yang kasih oleh Tuhan, makanya Tuhan Yesus menjawab, dikatakan di situ, kalau sudah perhatikan ya setelah ayat yang ke-8. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Dengan kata lain, di dalam bagian ini kalau bisa diintisarikan dari perikop ini saudara ya, percakapan itu berbicara mengenai apa saudara? Berbicara mengenai para murid ya, yang nampaknya iman mereka, pengenalan mereka kepada Kristus itu belum sepenuh hati ya, belum mempunyai satu pengenalan yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Nah saudara, ini mengerikan bukan ya? Banyak kali orang tidak sungguh-sungguh kenal Tuhan, tapi dia itu aktif untuk melayani Tuhan. Dia belum sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, tapi dia aktif untuk melayani Tuhan. Dan bukan saja aktif melayani Tuhan, mungkin dia begitu dominan di dalam melayani Tuhan. Nah saudara, firman Tuhan ini mengingatkan kepada saudara dan saya, apa kurangnya para murid dalam melayani Tuhan? Apa kurangnya Filipus dan Thomas dalam melayani Tuhan? Mereka adalah rasul yang mengikut Tuhan. Itu berarti mereka selama satu waktu 3 tahun lebih, mereka melayani bersama-sama dengan Tuhan. Mereka terlibat langsung di dalam pelayanan. Dan Alkitab mencatat, mereka pun tidak mengenal siapa itu Tuhan. Nah saudara, Tuhan Yesus ingin mengatakan, ketika engkau melihat aku, engkau melihat Bapa. Tuhan Yesus ingin mengatakan, engkau tidak melihat bahwa Allah itu di depanmu, Bapa itu di depanmu, ya. Nah, saudara, kerap kali ini juga menjadi satu pergumulan bagi setiap kita yang melayani Tuhan. Terkadang dalam kesibukan kita begitu sibuknya melayani Tuhan atau bahkan bekerja, sehingga yang terjadi adalah ketika Yesus ada di depan kita, kita tidak menyangka dia ada di depan kita. Ketika dia berada di depan kita menyangka itu orang lain. Dan kalau cilakanya lagi, kita menyangka mungkin itu kuasa-kuasa gelap atau roh lain begitu ya. Nah saudara yang kasih oleh Tuhan, Yesus ingin mengatakan, bukankah selama ini engkau bersama dengan aku? Nah saudara, ini menjadi satu teguran bagi saudara dan saya. Apakah dalam kesibukan pekerjaan kita, dalam kesibukan pelayanan kita sudah mengenal jalan itu. Kita sudah mengenal kebenaran itu. Kita sudah mengenal Sang Pemberi hidup itu. Nah saudara, inilah intisari dari bagian ini. Tapi yang menarik saudara, coba perhatikan. Di dalam ayat yang pertama, ayat 10 sampai ayat 12. Dalam perikop ini, ada satu kata yang saya garis bawahi yang diulang-ulang oleh Tuhan Yesus. Ada 6 kali kata ini muncul. Yaitu apa? Percaya saudara ya. Di sini Tuhan Yesus menekankan 6 kali kata percaya. Percayalah saudara ya. Kata percaya ini muncul 6 kali dan berulang-ulang disebutkan dalam bagian ini. Dan kita tahu bahwa kata yang muncul berulang-ulang itu berarti apa saudara? Very very important ya, sangat penting sekali. Poinnya adalah Tuhan Yesus ingin mengatakan, engkau belum sungguh-sungguh percaya. Engkau belum sungguh-sungguh berada pada jalan itu. Engkau belum sungguh-sungguh mengalami kebenaran itu. Dan engkau belum sungguh-sungguh memperoleh kehidupan yang hidup itu. Nah saudara, nanti saya akan jelaskan kemudian ya di sini apa maknanya atau apa artinya yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Yang pertama maknanya adalah saudara, kalau saudara perhatikan makna daripada jalan dan kebenaran dan hidup, saya akan paparkan di dalam 3 bagian ya. Yang pertama adalah jalan ya. Dalam bagian ini Kristus ingin mengatakan, kata Yesus kepadanya, akulah jalan saudara ya. Dalam poin ini Tuhan Yesus ingin mengatakan bahwa Kristus adalah satu-satunya jalan keselamatan ya. Kenapa saudara? Kita bisa lihat di sini, kalau saudara perhatikan di dalam kata aslinya di situ ya, dari kata hodos itu mengandung pengertian bahwa diartikan the way ya, atau dalam lembaga Alkitab Indonesia menerjemahkannya misalkan dalam Kisah Para Rasul 9 dari 2 dengan sebutan jalan Tuhan begitu ya. Tapi kalau diterjemahkan secara harafiah adalah the way atau jalan itu ya. Nah saudara yang kasih oleh Tuhan, kenapa ini sesuatu yang sangat penting ya? Karena pada abad permulaan ketika orang-orang percaya ini
hadir ya. Mereka seringkali disebut sebagai pengikut jalan itu ya. Atau dalam versi Indonesianya pengikut jalan Tuhan gitu ya. Jadi ketika orang menuliskan atau mengatakan the way pada zaman itu, maka orang sudah common sense, sudah mengerti bahwa ini berbicara mengenai orang Kristen begitu ya. Nah, saudara yang kasih oleh Tuhan, kenapa ini sangat penting ya? Kalau sudah perhatikan lagi bahwa jalan ini artinya diterjemahkan secara harafiah itu adalah jalan ya, seperti jalan pada umumnya. Kemudian bisa diartikan juga satu jalan untuk orang bepergian ya. Dan yang ketiga yang menarik adalah diterjemahkan sebagai satu cara berpikir, cara untuk merasakan, cara untuk memutuskan ya. Jadi sudah yang kasih oleh Tuhan, jalan ini, the way ini bukan berarti jalan secara harafiah saja, tapi bisa juga diartikan adalah cara hidup kita, cara kita berpikir, cara kita merasakan, cara kita memutuskan segala sesuatu ya. Jadi kalau saudara kita terjemahkan secara harfiah dari kata ini, maka sebenarnya maknanya adalah apa saudara? Dikatakan bahwa jalan yang dimasukkan Tuhan Yesus adalah kita harus mengerti bahwa sebagai jalan itu ya, kita diarahkan ya. Kita diarahkan di mana kita akan pergi ya, atau dalam makna lebih luas, apakah kita setelah mengenal Kristus kita sudah mempunyai cara pandang seperti Kristus, cara berpikir seperti Kristus, merasakan seperti Kristus, dan juga memutuskan seperti Kristus dalam kehidupan kita sehari-hari. Artinya saudara, ini berbicara mengenai dua hal penting. Yang pertama adalah bahwa kita menuju kepada satu arah yang benar, jalan yang benar. Dan yang kedua adalah bagaimana cara jalan itu telah mengubahkan persepsi kita dalam berpikir. Saudara, jadi orang Kristen itu sebenarnya susah-susah gampang ya. Banyak orang saya menemukan orang Kristen ketika bertobat itu sebenarnya yang dominan banyak berubah itu adalah casingnya saudara ya. Ketika berubah bertobat begitu ya, penampilan berubah begitu. Tapi yang susah adalah saudara, adalah innernya saudara. Bagaimana mindset kita diubahkan ketika kita percaya kepada Tuhan. Apakah kita sudah menjalani jalan Tuhan? Apakah kita sudah mempunyai cara pikir yang sama dengan apa yang Tuhan pikirkan berdasarkan firman Tuhan? Apakah kita juga mempunyai satu mindset, cara kita memutuskan satu perkara, mungkin di dalam pekerjaan kita, dalam usaha kita, atau dalam rapat-rapat yang kita hadiri, berdasarkan mindsetnya Kristus begitu ya. Ini yang susah saudara ya. Alkitab mencatat ada satu orang yang begitu ekstrim, yang ketika bertobat percaya kepada Tuhan, mindsetnya berubah dan dia mengalami satu perubahan total. Namanya Sakius saudara ya. Ketika dia bertemu dengan Tuhan, Alkitab katakan mindsetnya berubah. Dulunya dia begitu cinta kepada harta benda. Dulu dia mau pegang erat-erat semua uang yang dia miliki. Tapi ketika dia bertemu dengan juru selamat itu, Alkitab katakan dia loncat ke bawah ya, karena dia pendek, dia manjat pohon, dia loncat ke bawah ketika Yesus mengatakan, Sakius turunlah, aku akan menumpang di rumahmu. Nah sudah yang kasih oleh Tuhan, ketika juru selamat itu datang menyapa dia, Sakius terjadi satu perubahan hidup. Dia menjadi orang yang percaya dan mindsetnya berubah. Dan dia katakan, Tuhan, separuh hartaku ini akan ku berikan kepada orang-orang yang tidak mampu. Dan kalau ada orang yang menipu aku atau aku menipu orang ya, hartaku akan ku kembalikan 4 kali lipat. Artinya apa saudara? Ketika dia percaya kepada Tuhan, bukan saja mindsetnya berubah, tapi dia menjadi orang yang dulunya mungkin pelit, dulu orangnya berlandaskan kepada harta benda, sekarang menjadi orang yang begitu murah hati dan mindsetnya adalah kepada Kristus. Artinya ini adalah contoh bahwa kerap kali orang Kristen harus memiliki cara pikir, cara merasakan dan cara memutuskan berdasarkan jalan Tuhan ya. Nah saudara yang kasih oleh Tuhan, ini sangat penting karena inilah yang membedakan saudara dan saya dengan orang-orang dunia di luar sana ya. Nah saudara yang kasih oleh Tuhan, oleh karena itu hal yang menarik adalah kalau kita membaca lagi kata the way ini menggunakan dalam bahasa aslinya itu menggunakan definite article ya, artinya satu istilah yang hanya ada satu begitu ya. Artinya bukan ways tapi the way ya, satu-satunya jalan begitu ya. Jadi ini berbicara mengenai apa saudara? Ini berbicara mengenai bahwa jalannya Tuhan itu berbeda dengan jalan pada umumnya. Dia satu-satunya jalan ya. Jadi Tuhan Yesus ingin mengatakan I'm the only way ya. Aku satu-satunya jalan ya. There is no other way, tidak ada jalan lain.
Nah, saudara yang kasih oleh Tuhan, kenapa hal ini penting? Karena kita tahu bahwa pada zaman itu banyak sekali agama-agama, kepercayaan-kepercayaan yang muncul. Ya, kita tahu bahwa pada zaman itu banyak sekali orang-orang, ada mazhab-mazhab yang hadir. Ya, ada Farisi, Saduki, Esene, ya, Zelot, banyak aliran-aliran di dalam tradisi kehidupan Yahudi. Tapi sudah yang kasih oleh Tuhan, Yesus ingin mengatakan, akulah jalan satu-satunya, ya, yang berbeda dengan jalan yang lain. Ketika engkau percaya kepadaku, maka engkau akan menjadi ciptaan yang baru. Berbicara mengenai perubahan mindset, perubahan gaya hidup, perubahan dalam memandang segala sesuatu. Dan ini adalah sesuatu yang sangat penting, ya. Nah, sudah yang kasih oleh Tuhan, the only way, saudara, ya, satu-satunya jalan. Saya seringkali mendengar satu istilah yang mengatakan banyak jalan menuju Roma. Ya, banyak kali orang tidak mau ribut dengan orang yang lainnya dalam membicarakan mengenai agama, lalu mengatakan banyak jalan menuju Roma, sehingga dia mengatakan kamu toh akan bertemu dengan Tuhan, saya bertemu Tuhan, kamu bertemu dengan Tuhan. Ya, sama semua agama kita, ya. Mungkin dalam agamamu menyebutnya ini, tapi dalam agamaku menyebutnya ini. No, saudara, ya. Dalam firman Tuhan mengatakan tidak, ya. Ini berbicara bahwa Yesus yang kita percaya, Allah yang kita percaya adalah the only, ya, hanya satu-satunya, the only one, begitu, ya. Ini berbicara bahwa inilah yang membedakan Allah yang kita percaya dengan Allah-Allah yang lain, saudara. Saya masih ingat ketika dalam Perjanjian Lama bangsa Israel minta supaya diberikan seorang raja. Ya, kita tahu bahwa Alkitab mencatat raja yang pertama dari bangsa Israel adalah Raja Saul, ya. Perawakannya tinggi besar, seorang yang gagah, begitu, ya. Tapi waktu itu sebenarnya Tuhan tidak setuju adanya seorang raja secara manusia. Karena dari dulu sistem pemerintahan bangsa Israel adalah teokrasi, ya, Allah yang memerintah. Nah, saudara yang kasih oleh Tuhan, itulah kenapa yang membedakan bangsa Israel dengan umat lainnya, ya. Tapi karena mereka mengeraskan hati, ingin mendesak, lalu Tuhan mengatakan, berikan dia seorang raja, ya. Nah, saudara yang kasih oleh Tuhan, dan meskipun ada raja, Alkitab mencatat ada banyak jatuh bangun dalam pemerintahan-pemerintahan dan terjadi perpecahan di dalam kerajaan itu. Nah, saudara yang kasih oleh Tuhan, kembali lagi poin saya ingin mengatakan bahwa ketika Allah itu adalah menjadi Allah bagi bangsa Israel, Allah yang disembah itu adalah Allah Yahweh yang membedakan mereka dengan orang-orang di sekitarnya, dengan Allah-Allah lainnya. Dan saudara yang kasih oleh Tuhan, kenapa itu sangat penting? Karena ini sangat penting, saudara. Kalau sama, maka sia-sialah kepercayaan kita. Kalau semuanya sama, maka sia-sialah kepercayaan saudara dan saya, ya. Itulah kenapa Yohanes 14 ayat 6 ini menekankan bahwa Tuhan Yesus the only way, ya, satu-satunya jalan, tidak ada yang lain untuk mencapai kepada surga, untuk mencapai kepada keselamatan itu, untuk mencapai kepada kebenaran itu. Jadi saudara yang kasih oleh Tuhan, jika ada orang, apalagi hamba Tuhan yang mengajarkan, oh sama saja semua, ya, maka saya mau katakan, jangan dengarkan, karena Alkitab mengatakan Jesus itu the only way, satu-satunya jalan, ya. Nah, saudara yang kasih oleh Tuhan, kita lanjutkan, ya. Nah, kalau kita berbicara mengenai bagian ini, berarti kita dapat menyimpulkan, ya, Tuhan Yesus bukanlah salah satu jalan keselamatan di antara sekian banyak jalan, tapi dia adalah satu-satunya jalan menuju keselamatan, ya. Kalau kita membaca Kisah 4:12 misalkan, ya, kan dikatakan bahwa di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang olehnya kita bisa diselamatkan selain nama Yesus. Dan kalau saudara mengusir setan pun itu menggunakan nama Yesus, itu berkuasa, saudara, ya. Kenapa? Karena adalah satu nama yang luar biasa. Makanya kenapa di dalam 10 perintah Allah mengatakan salah satunya jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Kenapa, saudara? Karena nama itu adalah nama yang agung, nama yang mulia. Kenapa, saudara? Karena dia kudus, karena dia adalah Allah. Maka jangan sembarang untuk menyebut nama Tuhan, ya. Nah, saudara yang kasih oleh Tuhan, itu berarti Allah yang kita percaya adalah Allah yang luar biasa, Allah yang mempunyai kuasa, Allah yang dahulu, sekarang, dan akan datang. Itu akan memegang kendali dalam hidup saudara dan saya. Oleh karena itu, saudara, jangan engkau menjadi ragu-ragu, ya, ketika engkau mulai menghadapi masa-masa sekarang ini, ya. Kita mulai mungkin ragu-ragu, apakah benar Tuhan Yesus satu-satunya
jalan itu, ya, sama seperti Thomas, sama seperti Filipus, ya. Kita menjadi orang yang akhirnya ragu mempertanyakan Tuhan. Lalu Tuhan ingin mengatakan, percayalah, ya. Bukankah selama ini engkau telah mengikut aku dan banyak karya-karyaku yang sudah kunyatakan dalam hidupmu. Saudara, kalau kita mau jujur di hadapan Tuhan, banyak Tuhan memberkati kita. Bahkan doa-doa kita yang tidak kita minta itu lebih banyak yang Tuhan berikan daripada yang kita minta, ya. Kerap kali kita minta sesuatu kepada Tuhan, kita marah ketika Tuhan tidak memberikan dan tidak mengabulkan. Kita lupa bahwa banyak kali yang tidak kita minta justru Tuhan memberikannya dan itu tepat pada waktunya. Dan seringkali kita tidak menyadarinya. Maka saudara, dengan malu kita mau datang di hadapan Tuhan dan mengatakan, sungguh tidak tahu dirinya kita. Makanya sudah yang kasih oleh Tuhan, terkadang kita harus mengevaluasi diri kita. Apakah kita sungguh-sungguh seperti Thomas yang ragu, seperti Filipus yang ingin bukti, ingin nampak. Apakah kita menjadi orang yang akhirnya mulai dalam masa-masa pandemik ini, dalam masa-masa yang mungkin dikatakan masa yang tidak gampang, masa yang susah ini, kita mulai goyah iman kita. Nah, saudara yang kasih oleh Tuhan, Yesus adalah satu-satunya sumber keselamatan, ya. Dan di dalam Kisah pasal 4:12 yang katakan tadi, ya, dan keselamatan tidak ada dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan, ya. Jadi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, jangan ragu-ragu, ya. Jangan menjadi tawar hati, ya, tapi tetap setia menantikan akan jawaban daripada doa-doa saudara, penyertaan Tuhan dalam hidup saudara. Karena Tuhan itu adalah jalan itu dan Dia akan memberikan arah kepada saudara dan saya. Yang kedua saudara, dalam bagian ini dilanjutkan, bukan saja Yesus berkata akulah jalan, yang kedua dikatakan dan kebenaran. Ya, apa maksudnya? Dalam bagian ini mengacu kepada Tuhan Yesus dan firman-Nya sebagai satu-satunya sumber kebenaran saudara, ya. Satu-satunya sumber kebenaran. Kenapa saudara? Kalau saudara perhatikan, kata yang dipakai di situ adalah aletheia, ya, artinya kebenaran, ya, yang artinya yang sesungguh-sungguhnya, ya, kebenaran yang mutlak, ya. Mungkin saudara berkata, mana mungkin ada kebenaran yang mutlak, ya, di dunia ini? Saya mau katakan di dalam Yesus Kristus ada kebenaran yang mutlak. Kenapa saudara? Karena firman Tuhan telah membuktikan itu dari zaman ke zaman. Kalau saudara tahu, ya, Alkitab ini dikompilasi atau digabungkan atau dijilid, itu memakan waktu kira-kira 1500 tahun, ya. Dari penulis yang berbeda-beda, dari profesi yang berbeda-beda, dari latar belakang yang berbeda, mereka menulis kebenaran firman Tuhan itu. Dan karena anugerah dan pimpinan daripada Roh Kudus, maka mereka menuliskan satu kebenaran yang sama, ya, dari Kejadian sampai Wahyu, menuju kepada satu kebenaran yang sama. Nah, saudara yang kasih oleh Tuhan, ini berbicara mengenai apa? Mengenai Allah yang sungguh-sungguh menyatakan diri, ya, lewat firman-Nya dan lewat anaknya yaitu Yesus Kristus. Berarti ini berbicara mengenai apa saudara? Kebenaran ini adalah kebenaran yang mutlak, ya. Kalau kita tahu bahwa dalam dunia ada namanya filosofi, ya, dari kata filos dan sophos, ya. Kalau kita tahu bahwa filosofos itu kalau diterjemahkan secara harafiah seeking for truth, ya, mencari kebenaran. Nah, saudara yang kasih oleh Tuhan, kalau kita membaca bahwa Alkitab ini bukan lagi seeking for the truth, tapi Alkitab adalah kebenaran itu sendiri, ya, the truth itu sendiri. Nah, saudara yang kasih oleh Tuhan, banyak kali Alkitab menuliskan satu kebenaran-kebenaran, namun kitalah yang meragukannya, ya. Ada orang yang mulai meragukan firman Tuhan lalu pergi, ya, ingin menggali, ya, secara arkeologi untuk membuktikan apakah Alkitab itu benar. Dan apa yang terjadi saudara? Mereka justru bertobat karena menemukan satu kebenaran, begitu, ya. Dan itu fakta memang ada, begitu, ya. Nah, saudara yang kasih oleh Tuhan, banyak kali orang ingin mencari kelemahan-kelemahan firman Tuhan, malah mereka digerakkan oleh Roh Kudus, mereka percaya kepada Tuhan, ya. Nah, saudara yang kasih oleh Tuhan, oleh karena itu Tuhan Yesus mengatakan, akulah kebenaran itu, ya, bukan saja jalan, dikatakan akulah kebenaran itu, ya. Makanya saudara, tidak heran kalau kita membaca dalam bagian ini, ya, ini juga berbicara bahwa, ya, menggunakan satu kata definite article atau satu-satunya, ya, dikatakan bahwa akulah satu-satunya sumber kebenaran itu, ya.
Nah, saudara yang kasih oleh Tuhan, ini berbicara mengenai apa? Tuhan Yesus dan firman-Nya adalah sumber kebenaran satu-satunya, otoritas tertinggi. Banyak kali orang bertanya, Pak, kalau saya lagi bingung dalam hidup saya, apa yang saya lakukan? Saya mau katakan yang pertama engkau berdoa, dan yang kedua engkau baca firman Tuhan. Loh Pak, apa saya tidak perlu cari pendeta atau konselor? Saya mau katakan itu step ketiga atau keempat. Tapi step pertama, engkau berlutut berdoa dan engkau baca firman Tuhan. Dan firman Tuhan itu akan menjadi jawaban dalam hidupmu. Seringkali saudara, tanpa kita sadari, kita lebih banyak mencari manusia daripada mencari Tuhan. Ya, banyak orang berpikir dalam masa pandemik ini mungkin waktu di rumah lebih banyak, kita bisa lebih banyak baca firman. Faktanya saudara, dengan jujur kita berkata di hadapan Tuhan, maka waktu kita membaca firman, berdoa tidak lebih banyak dari sebelumnya. Ya, bahkan sebaliknya begitu ya. Oleh karena itu sudah yang kasih oleh Tuhan, apakah kita meyakini bahwa Yesus adalah sumber kebenaran satu-satunya? Ya, jadi tidak ada yang lain, satu-satunya. Nah, sudah yang kasih oleh Tuhan, kalau sudah membaca di dalam khotbah di bukit misalkan ya, dari pasal 5 sampai pasal yang ke-7 ya. Kalau sudah membaca khususnya di ayat 22 ya. Kemudian saudara membaca lagi di situ, Tuhan Yesus selalu mengutip ya Taurat dan ingin menyandingkannya dengan dirinya sendiri. Artinya apa saudara? Tuhan Yesus tidak pernah mengutip para filsuf-filsuf atau pandangan-pandangan orang-orang pintar pada zaman itu. Tapi Tuhan Yesus ingin mengatakan, aku berkata kepadamu, aku berkata kepadamu. Artinya apa saudara? Dia menggunakan dirinya sebagai standar otoritas kebenaran. Dan inilah yang tidak bisa diterima oleh orang-orang Farisi dan orang-orang Saduki. Mereka mengatakan engkau telah mengambil posisi Tuhan ya. Engkau telah melecehkan Tuhan Yahweh itu ya. Tapi Tuhan Yesus tidak bergeser sedikit pun. Ketika dia diperhadapkan kepada kebenaran ya. Bahkan ketika waktu dia akan disalibkan pun dia diperhadapkan dengan Pilatus, dia dihadapkan dengan Herodes, dihadapkan dengan sidang daripada mahkamah agama. Dia tidak bergeser sedikit pun. Kenapa saudara? Karena dia tahu dia melakukan sesuatu yang benar. Dan dia selalu berdoa kepada orang-orang itu. Ya Bapa, ampunilah mereka. Sebab mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Nah saudara yang kasih oleh Tuhan, dalam momen Prapaskah ini, saya ingin bertanya kepada saudara. Apakah engkau mulai kepercayaanmu kepada Tuhan, bahwa dia satu-satunya sumber kebenaran, sudah mulai memudar, sehingga engkau mulai meragukan dan mengatakan, Tuhan, apakah benar engkau sumber kebenaran? Apakah benar Alkitab ini sesuatu yang benar? Kenapa banyak kali saya berdoa tidak dikabulkan Tuhan? Kenapa banyak kali firman Tuhan ini bukan menghibur saya, malah menegur saya? Nah sudah yang kasih oleh Tuhan, ada orang takut baca Alkitab karena itu saudara ya, takut ditegur oleh kebenaran firman Tuhan. Kerap kali saya mengalami itu saudara ya, kalau dulu awalnya membaca Alkitab, saya takut sekali waktu remaja mau membaca Alkitab, karena takut ditegur oleh firman Tuhan. Ya kenapa saudara? Karena firman Tuhan itu luar biasa. Apa yang kita lakukan, itu Alkitab itu akan menghakimi kita, kebenaran itu akan mengingatkan kita. Sehingga yang terjadi adalah kita diingatkan untuk kembali kepada jalan Tuhan ya. Nah oleh karena itu saudara, Tuhan Yesus tidak menjadikan orang lain sebagai standar otoritas kebenaran, tapi dia menjadikan dirinya sebagai sumber kebenaran. Kenapa? Karena dia adalah Allah itu ya. Nah oleh karena itu saudara yang kasih oleh Tuhan, kalau kita melihat dalam kenyataannya juga saudara ya, Tuhan Yesus datang bukan untuk melawan atau meniadakan hukum Taurat, tapi dia datang untuk menggenapkan. Ya, dengan kata lain dia ingin memperjelas sesuatu yang kabur ya. Makanya kenapa dalam ayat 17 di Matius pasal yang kelima dia mengatakan, janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya ya. Jadi artinya apa saudara? Kalau saudara membaca di situ khususnya Yohanes pasal 1 ya, ayat 1, dia adalah firman itu yang menjelma menjadi manusia. Dia datang ke dalam dunia untuk menjelaskan kepada manusia tentang kebenaran itu, tentang apa yang harus dilakukan oleh manusia ya. Nah oleh karena itu saudara yang kasih oleh Tuhan, dia adalah sumber dari segala sumber ya, daripada kebenaran. Karena itu saudara, nasihat saya adalah ketika saudara dalam kebingungan, carilah Tuhan. Ketika engkau dalam fase di mana engkau galau secara imanmu, engkau datang di hadapan Tuhan, engkau baca firman Tuhan. Dan firman Tuhan itulah yang akan membukakan jalanmu, akan menyingkapkan segala
pemikiran-pemikiranmu, akan mengoreksi segala mindsetmu yang salah, ya, karena dia adalah sumber kebenaran. Nah saudara, jika Kristus adalah sumber kebenaran, maka apakah kita sebagai orang percaya sudah sungguh-sungguh hidup dalam kebenaran itu? Ya, banyak kali kita tahu kebenaran itu, tapi kadangkala kita menjadi orang yang tidak mengindahkannya. Ya, ada yang bertanya kepada saya, loh Pak, kalau orang memakai misalkan narkoba atau sesuatu yang merusak tubuhnya, apakah dia tidak menyadari? Saya katakan banyak orang sadar dan tahu, tapi mereka tidak mengindahkan, gitu ya. Nah, sudah yang kasih oleh Tuhan, bahkan saya pernah melayani, ya, ada sepasang yang kumpul kebo begitu ya, tidak menikah, ya, mereka kumpul bersama. Lalu saya pernah tanya, apakah kamu tidak merasa berdosa? Dia mengatakan, iya saya merasa berdosa Pak. Tapi kalau minggu kami pasti ke gereja. Jadi kalau ke gereja rasanya plong lagi Pak, ya. Jadi rasanya diampuni dan kami menjadi ciptaan baru. Tapi ketika pulang gereja kami menjadi ciptaan yang lama lagi begitu ya. Hidup di dalam dosa. Lalu saya katakan, tinggalkan pasanganmu karena dia adalah istri orang lain, ya. Jangan kau mengambil istri sesamamu begitu ya. Jadi ini sesuatu kasus di mana ada seorang pemuda yang masih jomblo ketemu seorang ibu muda ya di sebuah klub malam begitu, lalu mereka minum bareng, mabuk, lalu diajak pulang. Nah, sejak itu saudara mereka tinggal bersama begitu ya. Dan sebenarnya ini adalah istrinya orang lain ya, sedang ada masalah lalu dia kabur ke night club gitu untuk minum-minum ya. Nah saudara, dari kisah ini saya ingin katakan bahwa orang yang berdosa sekalipun itu sebenarnya atau melakukan satu kehidupan dosa, mereka menyadari bahwa itu adalah sesuatu yang tidak benar ya. Tapi di dalam alam sadarnya ya, dia itu tahu bahwa itu sesuatu yang menyimpang daripada kebenaran Tuhan. Tapi dia berusaha mendenial saudara ya. Banyak orang tanya, loh Pak, kalau suaminya berselingkuh apakah tidak takut atau tidak tahu bahwa Tuhan itu tidak setuju? Saya katakan dia pasti tahu Tuhan itu tidak senang begitu ya. Tapi kenapa dia lakukan? Karena kan ada ayat yang mengatakan roh memang penurut tapi daging itu lemah. Ini ada ayat favorit bagi para suami yang berselingkuh gitu ya, atau istri yang over budget kalau belanja begitu ya, menggunakan ayat ini sebagai satu dasar atau ayat emas begitu ya. Roh memang penurut tapi daging itu lemah. Kembali lagi saudara, saya mau katakan bahwa Yesus adalah definite artikel yang dipakai, sumber, satu-satunya sumber kebenaran. Itu berarti tuduhan Yesus dan firman-Nya harus menjadi standar dalam hidup saudara dan saya ya. Nah, dan yang terakhir saudara, tadi sudah ada jalan, kebenaran, yang ketiga adalah apa? Hidup ya. Apa maknanya yang ketiga? Maknanya di sini adalah Kristus adalah satu-satunya sumber kehidupan ya. Kenapa saudara? Kalau saudara melihat dalam bagian ini, maka menarik saudara ya, kata yang dipakai di situ ya, dari kata zoe itu artinya Tuhan Yesus adalah the source of life, sumber kehidupan ya. Sehingga barang siapa yang percaya kepadanya, dia akan memperoleh kehidupan yang penuh saudara ya. Nah, gambarannya adalah saudara, mungkin ketika kita belum mengenal Tuhan, kita seperti gelas yang kosong atau gelas yang isinya seperempat atau separuh ya. Tapi ketika kita menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita, maka terjadi satu fullness, kepenuhan ya. Karena apa saudara? Roh Kudus itu menempati hidup kita. Roh Kudus itu tinggal dalam hidup saudara dan saya. Sehingga kita sudah full. Makanya kenapa di dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat yang keempat mengatakan bahwa roh yang ada dalam dirimu lebih besar dari segala roh yang ada dalam dunia. Itu berarti ketika orang sudah percaya kepada Tuhan, sudah ada Roh Kudus dalam dirinya, maka dia tidak akan lagi bisa diisi begitu ya. Sehingga yang terjadi adalah dia sudah mengalami kepenuhan di dalam Tuhan. Dia sudah mengalami kepuasan seharusnya di dalam Tuhan. Lalu timbul pertanyaan, loh Pak, saya kok sudah lama jadi orang Kristen tidak merasa penuh ya. Nah, berarti something wrong saudara ya. Ini berbicara bahwa mungkin saja ketika saudara percaya kepada Tuhan, saudara belum sungguh-sungguh menjadikan Kristus sebagai jalan, kebenaran, dan sumber kehidupan. Kenapa saudara? Kadangkala kita jujur di hadapan Tuhan bahwa kita lebih banyak mengandalkan diri sendiri ya. Kita lebih banyak mengandalkan mungkin kekayaan kita, kemampuan kita,
apa yang kita miliki saat ini, yang terjadi sehingga kita hanya cari Tuhan ketika kita berada dalam satu masalah yang besar, ketika kita berada dalam satu kesakitan, ketika kita berada dalam titik terendah, baru kita mencari Tuhan, ya. Makanya kita tidak menjadikan Kristus sebagai the fullness daripada kehidupan kita, ya. Makanya saudara, yang terjadi banyak orang Kristen malah yang terjadi bukan fullness tapi emptiness, kekosongan begitu ya. Merasa sepi, merasa kehilangan, merasa kesendirian. Kenapa saudara? Karena dia belum melibatkan Tuhan dalam hidupnya. Mungkin ibaratkan rumah, dia masih menempatkan Tuhan Yesus itu di teras rumahnya. Tapi dia mengaku sebagai orang Kristen, sehingga terjadi dia mengunci pintu rumahnya dengan begitu erat dan tidak membiarkan Tuhan itu masuk dalam hidupnya. Dan yang terjadi tidak heran jika pergumulan datang, maka dia struggle, dia berjuang sendiri, dan dia akan ambruk dan jatuh, saudara ya. Makanya saudara yang kasih oleh Tuhan, jadi orang Kristen harus sungguh-sungguh menyadari kebenaran ini. Sudahkah kita menerima Kristus dengan sungguh-sungguh dan menjadikan dia sebagai kepenuhan dalam hidup kita, ya? Nah, saudara, saya mengutip apa yang ditulis oleh Bapak Leon Morris, ya. Dia adalah seorang penafsir Alkitab, ya, yang terkenal. Dia mengatakan demikian berkaitan mengenai ayat yang ke-6 ini, ya. Dikatakan kata hidup ini, ya, atau and the life ini menekankan jika kehidupan secara jasmani sangat tidak berarti, begitu ya. Jadi dalam bagian ini bahwa orang akan menjadi lebih hidup kalau dia ketemu Tuhan, ya. Artinya bahwa manusia seringkali tidak pernah merasa puas, tidak merasa hidupnya itu komplit sebelum dia bertemu dengan Tuhan, ya. Ketika dia bertemu dengan Tuhan, dia akan mengalami satu kepenuhan. Makanya tidak heran saudara menemukan ada orang-orang yang kaya luar biasa. Dia rela tinggalkan kekayaannya, lalu dia menjadi seorang mungkin pelayan Tuhan, lalu dia melayani itu dengan kesederhanaan, hidup dalam kesusahan. Kenapa saudara? Karena bagi dia hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Dia sudah menemukan the fullness in Jesus Christ, kepenuhan di dalam Yesus Kristus. Makanya saudara yang kasih oleh Tuhan, kehidupan yang sesungguhnya itu artinya bahwa ketika orang memiliki Kristus, maka dia memiliki segala-galanya. Saudara, banyak orang atau lagu mengatakan Yesus cukup bagiku. Coba renungkan kata-kata ini. Apakah benar Yesus cukup bagi saudara dan saya? Apakah itu hanya lip service atau hanya ungkapan saja? Jika suatu saat Tuhan izinkan hartamu habis, keluargamu habis, dan apa yang kau miliki habis, bisakah engkau mengatakan Jesus is enough for me? Yesus itu cukup bagiku. Nah, saudara yang kasih oleh Tuhan, saya teringat, ya, seorang penulis dari KPPK, ya. Ada sebuah lagu yang sering kita nyanyikan, ya. Tenanglah kini hatiku, gitu ya. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin hidupku, ya. Itu satu pujian yang luar biasa dan membekas dalam hidup saya secara pribadi. Itu pujian ditulis ketika sang penulis lagu ini kehilangan anaknya. Dalam sebuah perjalanan, istrinya dan anaknya itu berangkat ke negara lain. Lalu alat transportasi pada zaman itu tidak banyak pilihan, ya, hanya kapal, ya, untuk di laut. Kemudian terjadi di mana kapal ini tenggelam, ya. Nah, saudara, disitulah bapak ini dikontak oleh istrinya. Istrinya selamat, tapi anaknya itu kalau tidak salah 2 itu meninggal. Lalu ketika itu dia di telegram, ya, pada zaman itu hanya menggunakan telegram, dan dia mendapat kabar itu, lalu dia menyusul. Dan ketika dia melewati lautan di mana kapal itu tenggelam, lalu dia begitu sedih. Tapi di lain sisi dia merasa nyamanlah jiwaku, gitu ya. Nah, saudara yang kasih oleh Tuhan, ketika itulah dia menciptakan pujian ini, ya. Nyamanlah jiwaku, nyamanlah, nyamanlah jiwaku. Nah, saudara yang kasih oleh Tuhan, orang yang kehilangan bisa mengatakan it is well with my soul, ya, atau diterjemahkan nyamanlah jiwaku. Kenapa, saudara? Karena dia menyadari bahwa Kristus itu cukup bagi dia.
Kristus akan memberikan apa yang hilang itu. Tapi saudara yang kasih oleh Tuhan, jika engkau kehilangan Kristus, maka sebenarnya engkau kehilangan segala sesuatunya. Oleh karena itu saudara, jangan sampai engkau kehilangan Kristus ya. Nah saudara yang kasih oleh Tuhan, kita ini juga berbicara ketika engkau memperoleh kehidupan, itu berarti engkau harus menyadari bahwa karena dosamu lah, atau dosa saudara dan saya lah, Tuhan Yesus mau berkorban ya. Sehingga yang terjadi adalah dia menebus kita, sehingga kita lepas daripada kematian secara rohani ya. Sehingga kita dilepaskan dari belenggu dosa untuk kita memperoleh kehidupan yang baru begitu ya. Nah karena itu sudah yang kasih oleh Tuhan, ini kita perlu sadari, karena realitanya banyak orang sebenarnya belum dimerdekakan dari dosa. Mungkin saat ini sekarang pun saudara dan saya sedang bergumul dengan kehidupan kita yang lama ya. Ada karakter-karakter kita yang mungkin kita sedang berjuang untuk mengalahkannya ya. Tapi sudah yang kasih oleh Tuhan, mari andalkan Tuhan, karena dia adalah jalan, kebenaran dan hidup ya. Dalam dia adalah ada kehidupan yang baru, dan kita mau berusaha untuk sungguh-sungguh hidup secara jasmani, untuk sungguh-sungguh menyenangkan Tuhan ya. Apa artinya kita hidup secara jasmani tapi kita mati secara rohani ya. Maka mengutip apa yang dikatakan oleh Martin Luther ya, bahwa orang Kristen yang jarang berdoa, dia itu seperti orang yang mati ya secara jasmani begitu ya. Dia tidak mengalami satu kehidupan ya, rohaninya juga mati ya. Nah sudah yang kasih oleh Tuhan, oleh karena itu kita harus menyadari kebenaran ini, dan kita harus tahu bahwa dalam bagian ini Yesus mengatakan bahwa dia satu-satunya sumber kehidupan. Itu berarti ketika engkau percaya kepada Kristus sama dengan engkau mendapatkan air hidup ya. Kalau saudara membaca kisah mengenai perempuan Samaria ya, dikatakan bahwa ketika bertemu dengan Tuhan, dia memperoleh satu kehidupan yang lebih hidup ya. Sebelumnya dia takut, dia hidup dalam dosa, dia mungkin membatasi diri, dia malu dengan statusnya. Tapi ketika dia bertemu dengan Tuhan, dia melepaskan tempayannya, dia pergi ke kota dan dia menginjili banyak orang. Nah saudara yang kasih oleh Tuhan, ketika kau bertemu dengan Kristus sebagai sumber kehidupanmu, maka bukan lagi engkau yang hidup, tapi Kristus yang hidup dalam dirimu. Sehingga engkau tidak lagi malu untuk memberitakan Injil, tidak lagi malu untuk menyatakan kasih Kristus. Kenapa? Karena Tuhan itu hidup dalam dirimu ya. Nah itu berarti saudara, dalam masa pandemik ini pun kita harus selalu memanfaatkan kesempatan untuk bagaimana menyatakan Injil Kristus ya. Nah saudara, di ending daripada khotbah ini saya ingin bertanya ya, bagaimana dengan saudara dan saya? Apakah kita sudah berada di jalan kebenaran dan hidup itu? Karena hanya orang yang sungguh-sungguh percaya atau percaya sepenuhnya ya, jika Yesus adalah jalan, kebenaran dan hidup, yang akan diselamatkan, bukan yang ragu-ragu ya. Biarlah firman Tuhan itu menegur setiap kita, mengevaluasi setiap kita dalam Prapaskah kelima ini. Apakah saudara dan saya sungguh-sungguh sudah menjadikan Kristus sebagai satu-satunya jalan ya dalam kehidupan kita, satu-satunya kebenaran dalam hidup kita, dan satu-satunya kehidupan dalam hidup kita, sehingga hidup kita menjadi lebih baik hari lepas hari, sehingga kita menjadi orang yang bukan lagi memikirkan atau berorientasi kepada diri kita, tapi berorientasi kepada Kristus. Maukah saudara? Mari kita berdoa. Bapa di surga, ampuni kami jika lewat firman Tuhan Kau menyapa kami. Kadangkala kami seperti Thomas dan Filipus, ragu, tidak percaya sebelum menyaksikan akan mujizat Tuhan, sebelum menyaksikan apa yang Tuhan nyatakan dalam hidup kami. Tapi firman Tuhan ingin menegur kami bahwa Yesus adalah satu-satunya sumber jalan itu, jalan keselamatan, satu-satunya kebenaran itu, satu-satunya kehidupan itu. Karena tidak ada lain, tidak ada jalan lain di mana kami bisa diselamatkan selain dalam Yesus Kristus. Karena itu tolong kami ya Tuhan, mantapkan iman kami yang seringkali ragu, seringkali lemah ini, supaya kami semakin hari semakin kokoh dalam iman kami. Kami serahkan setiap jemaat-Mu yang ada di rumah. Tuhan, biarlah Engkau melawat mereka, biarlah Engkau menguatkan mereka, biarlah Engkau juga menopang mereka yang mungkin saat ini
seperti Filipus dan Thomas, mungkin sedang mempertanyakan Tuhan, mungkin sedang minta bukti daripada Tuhan. Tapi beda firman Tuhan menyapa setiap kami dan menjadi jawaban bagi setiap kami. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selanjutnya mari kita akan masuk di dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Yang pertama mari kita doakan kondisi saat ini ya. Kita tahu bahwa kondisi COVID ini bukannya membaik ya. Belum kelar dengan COVID-19, sekarang ada B117, kemudian sekarang ada varian baru lagi yang keluar ya. Kita doakan supaya Tuhan berbelas kasihan bukan saja kepada Indonesia tapi kepada dunia ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga Allah yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus, ampuni bangsa kami, ampuni orang-orang yang mungkin membuat hati Tuhan menjadi sedih dan kecewa. Ampuni setiap kami ya Tuhan, supaya kami sungguh-sungguh ya Bapa menyadari sebagaimana Engkau memberikan tulah kepada bangsa Israel. Tolong kami supaya kami menyadari, mengevaluasi diri kami, untuk kami hidup sungguh-sungguh menyenangkan hati Tuhan, untuk kami sungguh-sungguh hidup taat kepada Tuhan. Kami serahkan ya Bapa, biarlah Engkau yang akan memberikan satu keadaan yang lebih baik daripada saat ini. Engkau memberkati juga untuk setiap petugas medis, Engkau memberkati juga untuk semua orang-orang yang Engkau percayakan untuk menangani pasien COVID ini. Engkau berikan hikmat dan kekuatan, dan berkatilah supaya tidak terjadi penyebaran, tapi dapat dihentikan ya Bapa. Dengar doa kami, demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Yang terakhir mari kita doakan juga untuk setiap jemaat yang ada di rumah masing-masing. Saya rindu mendoakan untuk usaha pekerjaan dan juga iman mereka. Mari kita berdoa. Bapa di surga yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa menyerahkan setiap jemaat-Mu yang mungkin saat ini sedang mengalami satu pergumulan, entah itu secara finansial, entah itu dalam usaha pekerjaan mereka, entah itu di dalam kesehatan mereka. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau melawat mereka ya Bapa. Yang sakit Engkau jamah, Engkau sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Yang mengalami konflik rumah tangga Engkau redam, Engkau memberikan satu keharmonisan kembali. Yang sedang bergumul dalam usaha pekerjaan, Engkau memberikan jalan keluar dan kestabilan dalam usaha. Yang mungkin bergumul dalam pasangan hidup, biar Engkau menyediakan sesuai dengan waktu dan kehendak-Mu ya Bapa. Dan kami serahkan sepenuhnya dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan hadir, Tuhan yang adalah jalan dan kebenaran dan hidup itu akan selalu menuntun setiap kami, sehingga kami tidak berada dalam kebingungan, tapi Tuhan yang selalu menyertai kami. Terpujilah nama-Mu ya Bapa, dengar doa kami. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati saudara. Biarlah firman yang telah disampaikan boleh menguatkan setiap kita. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri dengan segenap orang percaya di sepanjang zaman. Mari kita mengikrarkan pengakuan iman kita dalam pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Dengan penuh ucapan syukur, mari kita persiapkan hati kita untuk memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Yang ku terima darimu.
Mari bersama kita menaikkan pujian ini. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu? Dengan apa aku membalas Tuhan? Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopangku. Mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Mari sekali lagi kita katakan, dengan apa aku membalas kasih-Mu Tuhan? Dengan apa ku membalas kasih? Setiap apa yang kita terima, tidak dapat kita membalasnya kepada Tuhan. Membalas cinta-Mu, Kita hanya dapat mengucap syukur sebagai ungkapan kasih kita kepada Tuhan. selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopangku. Mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Ku mau selalu bersyukur. Ini ucapan syukur kami Tuhan. Engkau Tuhan yang setia. Terima kasih Tuhan. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Kau Bapa-Ku yang setia. Kau Bapa-Ku yang setia. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan, sungguh kami mengucap syukur untuk kasih setia Tuhan di dalam hidup kami. Sungguh kami mengucap syukur untuk segala yang Tuhan izinkan terjadi di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, sebab Kau Allah yang begitu baik, Engkau Allah yang setia, yang selalu memelihara hidup kami. Saat ini kami telah memberikan persembahan, dan kami mau menyerahkan persembahan kami ini kepadamu Tuhan. Kami berdoa biarlah persembahan ini menjadi persembahan yang berkenan bagi Tuhan dan dapat dipakai hanya bagi kemuliaan nama-Mu saja. Terima kasih Bapa di surga, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Biarlah segala puji, hormat dan kemuliaan hanya bagi Allah Tritunggal. Doksologi. Puji Allah sumber berkat, puji Dia semua ciptaannya, puji Dia para malaikat, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat daripadanya. Kiranya kasih karunia daripada Allah Bapa,
kekuatan dan penopangan dari Tuhan kita Yesus Kristus, anugerah dan penghiburan dari Allah Roh Kudus akan memampukan saudara dan saya untuk sungguh-sungguh meyakini bahwa Yesus adalah satu-satunya jalan dan kebenaran dan hidup, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan melindungi kau, Tuhan memberkati kau, kiranya wajah-Nya menyinari kau, Tuhan memberi anugerah-Nya, damai sejahtera. Biarlah segala puji, hormat, dan kemuliaan kita kembalikan kepada Allah Bapa di surga. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati saudara.